Tuan Besar, Ling Feng telah kembali. Pada saat ini di wilayah teratai merah, pria berbaju merah mengangkat alis setelah mendengar laporan bawahannya. Jari-jarinya tetap berada di cangkir tehnya dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Biarkan dia masuk. Ya Tuan Besar. Pria itu mundur saat dia berbicara. Segera seorang pria berjubah hitam memasuki ruangan. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk saat dia menyapa pria berbaju merah dengan hormat. Melapor ke Tuan Besar, bawahan ini telah menerima beberapa berita dari kota pertama. Bicaralah. Pria berbaju merah menyesap tehnya dan nadanya tetap muram seperti biasanya. Bawahan ini secara pribadi telah mendengar dari seorang tetua di kota pertama, bahwa nona muda telah melakukan perjalanan dari daratan roh barat dan telah tiba di daratan puncak timur. Pria berbaju merah mengencangkan cengkeramannya pada cangkir tehnya, dan napasnya menjadi lebih cepat secara otomatis. Apakah ini benar? Di seluruh wilayah teratai merah, hanya beberapa orang terpilih yang mengetahui identitas asli Tuan Besar Honglian. Tahun itu seseorang telah menjebaknya dan dia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya dia memiliki beberapa bawahan yang setia di sisinya. Tidak banyak dari mereka, hanya sekitar 10 orang, namun 10 orang ini kemudian mengikutinya dari daratan roh barat ke daratan puncak timur, dan tetap berada di sisinya melalui bahaya dan siksaan yang tak terhitung jumlahnya. Ling Feng adalah salah satunya. Dia telah mengeluarkan banyak upaya untuk menerima tugas menyamar di kota pertama. Bawahan ini telah mendengar berita itu dengan telinganya sendiri. Ini tidak mungkin salah. Pria berbaju merah itu gemetar. Dia mengencangkan cengkeramannya pada cangkir tehnya, mengambil napas dalam-dalam dan tertawa pahit. Selama ini aku telah menyinggung cukup banyak orang untuk menghindari penemuan identitasku dari daratan roh barat dan juga untuk melindungi putra dan putriku di kampung halamanku. Aku telah menyembunyikan identitasku sehingga selain dari para bajingan di kota pertama, tidak ada orang lain yang tahu asal-usulku. Ling Feng, aku telah memintamu untuk menyamar di kota pertama karena aku curiga Yuer mungkin telah jatuh ke tangan mereka. Aku telah berpikir untuk menemukan keberadaan Yuer tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menemukan berita tentang putriku. Sudah bertahun-tahun sejak aku terakhir melihatnya, aku bahkan belum tahu namanya. Pria berbaju merah dengan lembut menutup matanya, saat jantungnya berdenyut kesakitan. Aku ingin tahu apakah dia membenciku atau tidak. Ngomong-ngomong Ling Feng, siapa nama putriku? Aku telah memikirkan banyak nama untuknya tahun itu, tetapi sebelum aku dapat membuat keputusan, insiden itu telah terjadi. Namun karena dia telah tiba di daratan puncak timur, aku harus menemukannya bagaimanapun caranya. Mendengar ini, pikiran Ling Feng teringat kembali pada nama yang disebutkan selama diskusinya dengan sesepuh di kota pertama. Dia berkata, Gu Ruoyun. Cangkir teh di tangan pria berbaju merah perlahan terlepas dari jari-jarinya, itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Kilatan jubah merah kemudian dengan cepat muncul di depan Ling Feng.
Pria berbaju merah mencengkeram kerahnya dan berbicara dengan ekspresi yang sama sekali berbeda di wajahnya. "Apa yang baru saja kamu katakan, putriku sendiri, siapa namanya?" "Tuan Besar, aku mendengar para tetua mendiskusikan ini dengan telingaku sendiri. Nama nona muda adalah Guru Oyun." Ling Feng tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dia gemetar ketakutan. Tetap saja, dia memberi pria berbaju merah itu jawaban yang jujur. Pria berbaju merah itu melonggarkan cengkeramannya dan terhuyung mundur. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak tetapi tidak ada yang tahu apakah dia menangis atau benar-benar tertawa. "Guru Oyun? Itu dia, itu sebenarnya dia. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Dia sangat mirip dengan Yuer dan nama belakangnya juga Gu. Bagaimana aku tidak menyadari bahwa dia sebenarnya adalah putri kandungku?" Tidak heran, masuk akal sekarang mengapa aku akhirnya menjadikan gadis aneh itu sebagai putri angkatku. Masuk akal kenapa aku terus merasakan keakraban dengan gadis itu. Ternyata itu semua sudah ditakdirkan di dunia yang tak terlihat. Karena ikatan darah kami aku ingin selalu dekat dengannya. Hal yang paling lucu adalah aku tidak pernah menganggap bahwa gadis itu akan menjadi anak perempuan yang sangat aku dambakan. Lagi pula putriku seharusnya berada di daratan roh barat, jadi bagaimana dia bisa muncul di tempat seperti ini? Hanya karena ini aku tidak melihat terlalu banyak ke dalamnya. Jika bukan karena kedua daratan itu berjauhan, mungkin aku akan menebak identitas asli Guru Oyun. Penjaga. Pria berbaju merah mengangkat pandangannya dan memerintahkan dengan tajam. "Temukan keberadaan Nona Sulung segera, jangan kembali sampai kalian mendapat kabar tentang dia. Yuner, aku telah membiarkanmu menyelinap pergi sekali, jadi sekarang saatnya bagiku untuk menggunakan semua kekuatanku. Aku akan menemukanmu lagi."